Is it cool? Are you cool? Okay. Hmm. Assalamualaikum. Wala, salah nikung saya. Gimana pendapatmu tentang kehidupan ini, negara ini, dunia ini, dan semua segala macam konspirasinya? What? Are you say something? Come on. Say something about the stupidity of law in uh, democracy. I think. What? Wait, what? Okay. Jadi gua artiin apa yang dia bilang. Okay. Assalamualaikum. Wala. Assalamualaikum saya. Dia baru belajar terbang. Terbangnya kalau mau nikung salah-salah mulu. Kalau salah dia suka bilang pakai bahasa hewan. Wala, assalamualaikum saya. Dia bilang gitu. You wanna say something? Come on. Tell me about the stupidity of what? Dia barusan bilang katanya banyak sekali pembodohan di negeri ini dari segala macam peraturannya, yang mana kadang para petinggi atau pejabat di negara ini dengan hebatnya bilang bahwa katanya negara ini bukan negara agama, tapi nyatanya hukumnya lebih gokil. Lu lihat aja bagaimana nggak gue bilang gokil, ya nggak? Bagaimana nggak gue bilang gokil? Ada bocah, dia kasih makan, dia kasih bingkisan pada seseorang di jalan yang nggak dia kenal dan nggak kenal satu sama lain, tapi bingkisannya adalah sesuatu yang nggak diharapkan oleh sang penerima bingkisan. Lalu pada endingnya dia dikerangkeng. Katakanlah bahwa bocah itu salah, tapi sekalipun dia salah, dia nggak salah sepenuhnya. Bahwa sang penerima bingkisan juga salah, bukan begitu? Hah?
Apa? Lu mau mengucapkan apa? Katakan sama gua, biar gua translate buat mereka para bodoh, goblok, dungu, pandir. Sebagian dari mereka berkata bahwa salah satu kosakata tersebut berbeda artinya. Jadi lo mau stereotipin bahwa kosakata yang jarang digunakan itu artinya berbeda. Hanya karena asing di kuping, lalu lo bilang bahwa itu berbeda artinya. Padahal itu sama aja dengan lo, ente, you, kue, sampean, sia, maneh. Jadi yang jarang dipakai itu artinya beda. Artinya lo beda sama artinya kamu. Artinya maneh. Artinya sampean. Artinya you. Hanya karena jarang dipakai. Hanya karena asing di kuping khalayak. Apa poinnya? Bahwa ada seorang anak kecil yang hebat bisa masuk ke kandang macan. Padahal anak kecilnya diundang sama si pemilik tempat atau si pawang macan. Gak ada yang dirubah. Macan tetap macan. Bocah kecil keluar dari kandang macan, macannya tetap macan. Kecuali kalau lu masuk, tiba-tiba macan berubah jadi kelinci, baru itu hebat. Macan tetap macan. Kalau cuma kayak begitu, nenek-nenek peot juga bisa. Nenek peot masuk ke kandang macan kalau diundang dan semua equipmentnya disiapkan sebegitu, sedemikian rupa. Lalu macan tetap jadi macan. Kalau lu udah merubah macan jadi kelinci, buktikan, hantam, coba syaraf sentimentalnya para si macan. Kalau dia memang sudah berubah jadi kelinci, maka dia tidak menggigit atau menerjang atau menerkam lo. Lo hantam saraf sentimennya juga kagak. Woi, begitu kan yang lo maksud? Biar gue artiin sama mereka. Jangan ngalang-ngalangin dong. Sini. Apalagi? Katakan sesuatu. Oke, iya. Biar gue artiin. Santai aja di sini. Corona, COVID-19. Ini untukmu kawan, kita angkat dulu, oke? Nih, nyamuk. Gue minum anti nyamuk. Bahasa Inggrisnya mosquito. Anti mosquito. Oke. Ada basah coy. Easy guys, come on, easy. Oke, biar gue artiin apa yang mau lu maksud. Di sini peradaban tidak pernah berubah, tidak pernah berkembang. Kalau sesungguhnya apa? Iya. Oke, gue kasih tahu. Bahwa dia bilang
Apa bedanya lu ngehukum Apa bedanya lu ngehukum para pencuri ayam dihukum di jalanan, eh, main hakim sendiri. Itu bocah juga belum dikasih keputusan bahwa dia salah. Bocah belum masuk pengadilan, tapi udah lu telanjangin, lu pukulin, lu masukin tempat sampah. Apa bedanya sama main hakim sendiri? Gak jauh beda kan? Taruhlah tuh bocah salah. Sekalipun tuh bocah salah, dia nggak salah sendiri. Penerima bantuannya juga salah, mudah percaya sama orang asing. Come on. Seger coy. Terus minum anti nyamuk. Bahasa Inggrisnya anti mosquito. Jadi gue minum anti mosquito. Gimana? Lu mau katakan apa kali ini? What? Satu artiin. Oke. Ya. Wow. Oke. Sip. Kalau lu cari konten yang mendidik, konten yang maha benar, jangan cari di sini. Cari tempat lain. Dia bilang gitu. Cari di sekolahan formal. Cari di sekolahan digital. Di sini apa adanya gua. Suka lu tonton, gak suka ya lu tinggalin, cari yang lain. Apa-apaan lu mau nyeragamin kehidupan, semuanya lu mau bikin orang jadi orang bener semua, ahli surga semua gitu. Apa artinya kalau orang udah putih semua, lalu perbandingannya mana? Yang hitam udah lu bantai. Kalau lu mengaku bahwa lu putih, perbandingannya ke siapa? Yang hitam udah lu kandangin semua. Sebagian yang hitam lu lepasin. Tahu-tahu lu kandangin lagi. Kemarin kasus bocah, nangkep bocah udah kayak nangkep teroris. Bocah kayak begitu doang. Bocah ngasih bingkisan sampah. Katakanlah bahwa tuh bocah salah. Apa yang penerimanya bener? Gampang percaya gitu aja sama stranger atau orang asing. Ada dua jenis golongan di situ, ada transgender atau bahasa yang familiarnya banci.
sama bocil atau bocah kecil. Yang banci nerima bingkisan langsung terima kasih bla 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 bla, cabut masuk ke gang. Yang bocil masih ada mendingan, nerima bingkisan direbutin rame-rame, dibuka di jalanan itu juga. Pas dia buka, wah sampah, dilemparin kalengnya, plang 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 plang, kaleng robeng di dalam bingkisan. Masih ada mendingan dibuka di situ. Poinnya adalah lu gampang percaya sama orang asing. Kalau lu pinter, kalau lu cerdas, lu dikasih bingkisan sama orang asing, lu buka di situ kelihatan gelagatnya. Kalau lu buka, dianya cabut buru-buru, artinya kan ada something wrong di dalam box itu. Gimana lu mudah percaya gitu aja sama orang asing? Gitu. Ya, bener kan? Oke. Terus apa lagi? What? Bahaya coy. Ini negara belum dewasa coy. Bisa-bisa gue yang kena. Hah? Oh iya. Gue bilang atas nama lu ya. Oke, sip. Dia bilang gini. Dia dapat kabar burung bahwa di zaman dulu kala, di zaman transisi dari zaman kegelapan menuju zaman yang rada terang dikit, ada sebuah cerita sejarah politik berdarah, yang mana di situ kita akan membahas komunisme. Dia bilang ada partai komunis atau partai terlarang di negara ini. Dia bilang pada saat itu dijadikan partai terlarang. Terus apa lagi? Oh iya, sorry gue lupa. Iya, gini. Dia bilang gini, bahwa partai terlarang itu diberangus begitu aja, tanpa pengadilan, tanpa ketukan hakim bahwa partai ini terlarang atau melakukan sebuah tindak kejahatan. Taruhlah bahwa partai ini memang terlarang, lalu memberangusnya begitu saja, membantainya, membabi butanya, apa itu tidak terlarang? Jadi lu mau membumi hanguskan kejahatan dengan kejahatan yang baru. Sampai simpatisannya dibantai, anak bininya dibantai. Mungkin ada sebagian kecil anaknya yang dianggap belum mengerti, masih balita, yang tidak dibantai, yang kini banyak. Bisa dicari. Tanpa ketukan hakim, tanpa keputusan bersalah bahwa ini memang benar simpatisan partai komunis, bahwa ini memang tidak, bahwa ini memang tidak bersalah. Tidak ada keputusan seperti itu. Langsung lu diangkut, dikarungin, dibantai, dibuang. Apa bedanya sama tuh bocah? Dia bilang begitu. Tuh bocah belum dikasih ketukan bersalah sama hakim, udah lu telanjangin, udah lu gebugin punggungnya, lu tonjokin sampai pada merah, borat-baret, lu masukin tong sampah. Kalau udah di posisi begitu, sekarang siapa yang paling jahat? Apa di video si bocah tersebut ada tetesan darah? Ada nggak yang berkeroak di situ? Merugikan? Merugikan apa? Ada faktor apa yang dirugikan? Secara fisik ada yang berdarah nggak? Secara ekonomi ada yang dirugikan secara ekonomi? Berapa persen? Berapa rupiah? Nggak ada kan? Itu adalah hanya hukuman jumlah yang rata-rata menganggap bahwa ini salah harus dihukum, maka lu nurutin dari jumlah yang rata-rata itu, jumlah yang terbanyak. Jadi kalau jumlah yang terbanyak bilang harus dibunuh, maka harus dibunuh. Lu pernah sekolah nggak? Di sekolah lu ada berapa orang pinter, ada berapa orang goblok dalam satu kelas? Selalu lebih banyak orang goblok daripada orang pinter. Jadi kompas lo itu, penunjuk arah lo itu adalah suara terbanyak. Maka mampuslah. Maka suara kebodohanlah yang selalu menang untukmu kawan.
Dia membuat konten itu secara terbuka, terang-terangan. Dia kasih lihat jujur apa adanya nih kualitas dirinya. Bukan gelap-gelapan, bikin MOU, bukan sembunyi-sembunyi, korupsi duitnya rakyat, miliaran, ratusan, triliunan maybe, yang mencekik rakyat. Setiap rakyat jajan, beli apa-apa, sampai beli BBM segala macam, ya itu untuk bayar kejahatan mereka. Utang, harga minyak dunia turun, emang harga minyak di lapangan kita turun? Kagak kan? Ya itu buat hitung-hitung untuk bayar kalau nggak dikantongin. Gimana? Coba lu timbang. Mereka orang yang sembunyi-sembunyi dengan kualitas dirinya, buru-buru dihukum juga gak gitu-gitu amat. Gak sampai masukin tempat sampah, gak sampai dipukulin, gak sampai ditelanjangin. Selnya udah kayak kos-kosan mewah, kalah kamar gue tidur sama hewan. Si bocah jujur akan kualitas dirinya, dia terang-terangan, dia videoin bahwa ini bingkisan isinya bla 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 segala macam. Dia kasih lihat mukanya. Itulah kualitas dirinya. Ngapain lu tuntut dia untuk menjadi lebih daripada kualitasnya? Kalau lu nggak suka, tinggalin. Banyak konten-konten yang lebih bermanfaat. Kalau lu mau cari konten yang berpendidikan, lu masuk ke sekolah formal. Kalau mau konten-konten yang lebih berpendidikan, lu masuk ke sekolah digital atau virtual. Kan ada tuh biar kata masih bayar, padahal mah kalau di luar gratis. Lu menuntut orang untuk lebih dari kualitas dirinya. Apa bedanya itu sama Korea mana tuh? Korea Utara atau Selatan? Gua rada ketukar tuh, si Kim. Di sana nggak boleh ada kayak heboh-heboh gitu. Namanya negara demokrasi, bising wajar, biasa aja. Lu setiap ada bising sedikit sudah mengganggu keresahan umum, sudah viral atau bla bla bla. Tolok ukurnya apa, coy? Kalau merugikan apa? Harus ada tolok ukurnya. Kan begitu? Dia bilang begitu, gue cuma nyampein. Tolok ukurnya harus ada. Merugikan dari segi apa? Merugikan secara fisik, apa ada yang keroak? Merugikan secara finansial atau secara ekonomi? Berapa rupiah pada saat video itu lu nikmati? Lu lihat merugikan siapa di situ? Bukan para penontonnya, tapi pelaku dan si penerima bingkisannya. Berapa rupiah dia dirugikan? Gak ada kan? Kalaupun dia dihukum, hukuman apa? Pidana atau perdata? Lu udah merenggut jiwa orang, waktu orang selama belasan tahun, misalnya itu 12 tahun maksimalnya, minimalnya entah berapa. Lu udah merenggut waktu anak bangsa. Bisa jadi juga lu sudah mengguncang jiwanya. Kalau gangguan jiwa tuh semua manusia tuh mengalami gangguan jiwa, tergantung terganggu apa enggak jiwanya. Bisa jadi lu sudah mengganggu jiwanya pada saat penghukuman, lu suruh bayar lagi denda. Bagaimana kagak kejinya? Hukuman aja, denda aja. Pilih salah satu. Itu kalau bersalah. Lu lihat dong tuh konten. Itu konten kalau lu punya intelektual atau intelijensial yang lebih, lu bisa mencari sudut pandang mana yang mau lu nilai. Jangan lu melihat ini dengan sudut pandang ini aja. Bisa juga lu melihat dari sini, begini tampilannya. Bisa juga lu melihat dari sini, begini tampilannya. Bisa juga lu melihat dari sini, begini tampilannya. Begitulah setiap kali untuk menyikapi hal-hal dalam kehidupan ini. Jangan lu lihat dari satu sisi saja. Gitu. Iya, jangan lu lihat dari satu sisi saja. Dia sudah menyampaikan sesuatu bahwa kalau lu bisa melihat dari sisi yang lain, dia menyampaikan bahwa lu jangan mudah percaya sama stranger, sama orang asing. Begitulah resikonya kalau lu mudah percaya. Kalau lu cerdas, lu gak percaya akan bingkisan lu karena lu gak kenal siapa pengasihnya, siapa pemberinya. Lu buka di tempat situ juga pada saat lu terima. Lu buka langsung, lihat gelagatnya.
Pada saat lu mau buka tuh dia cabut, ya berarti tuh ada yang kagak beres di situ. Gitu, jangan lu kemakan sama konsep yang menang jumlahnya di kalayak ramai. Kalau kayak begitu caranya, lama-lama nih kalau negara isinya orang goblok semua, terus lu mau jalanin hukumannya orang-orang goblok. Baik, ada yang mau lewat? Sampai jumpa di pesan-pesan berikutnya. Assalamualaikum. Ketemu lagi. Pencemaran nama baik. Merugikan. Itu harus ada tolok ukurnya. Merasa dirugikan, tolok ukurnya harus ada secara ekonomi atau secara fisik. Ada yang keruak atau secara ekonomi berapa rupiah yang dirugikan. Itu harus ada tolok ukurnya. Perbuatan tidak menyenangkan juga itu tidak bagus. Harus ada tolok ukur semua itu. Sekarang kalau gua kentut aja di depan lu, lalu lu merasa dirugikan, lalu gue bisa dikasusin gara-gara kentut doang. Jadi harus ada tolak ukurnya. Dirugikan apa? Secara ekonomi dan secara fisik harusnya begitu. Gak bisa loh, masa lo ntar gak ada tolak ukurnya? Perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik gara-gara kentut doang. Yang awalnya lu bisa menghirup oksigen lebih banyak gara-gara gua kentut di sebelah lu, jumlah oksigen yang lu hirup menjadi berkurang berganti dengan karbon dioksida atau karbon apalah. Biasa kalau masih bocah gitu norak, menjalankan pemerintahan juga norak. Karena memang kalau negara lagi di threat atau di setting, emang sengaja dibikin biar hanya yang bodoh-bodoh atau yang cerdas singkirin, cepat mati atau selamanya menjadi merana, selalu di bawah garis ekonomi rata-rata. Cuman yang bodoh-bodoh atau yang mentalnya sampah-sampah yang bisa menjabat jadi petinggi, apalagi bikin peraturan. Karena kalau mereka yang cerdas ada di sono semua dan yang bodoh nggak ada di sono, kaya negeri ini. Jadi intinya pencemaran nama baik itu cuma melemahkan mental manusianya aja, melemahkan mental rakyat. Nama baik dengan sendirinya nggak bisa dicemarkan. Misalnya lu cemarin nama baik gua, lu fitnah gua apa gitu, gua banci gitu misalnya, atau gua homo gitu. Kalaupun itu benar, gua tetap nggak merugikan lu. Emang gua ngalangin rezeki lu? Kagak kan? Dan kalaupun itu salah, gue nggak perlu nuntut lu, gue tinggal buktiin aja. Misalnya lu bilang gue banci atau gue impoten atau gue apalah gitu, ya tinggal gue buktiin aja. Gimana? Lu mau kasih gue cewek, datengin sini, biar gue cocol, biar gue, ya kan, paham kan? Biar gue koitusin, biar gue senggamain. Nggak perlu lu saksiin, lu rekam juga nggak apa-apa.
Syaratnya satu, kudu cakep bagi gua. Ada nawarin gua cewek, udah mana dari instansi pemerintah, juga dari pasukan yang bukan sembarangan. Gua nggak enak, gua bilang jelek gua nggak enak, gua bilang gua mau gua kagak mau sebenarnya. Ya udah, gitu aja jadinya. Pencemaran nama baik dipeduliin, padahal lingkungan aja banyak yang tercemar, bahkan sengaja dicemar karena bodoh. Membuat peraturannya jadi bodoh, jadinya kita miskin. Karena kita miskin, mata uang kita kalah, lemah. Mata uang kita lemah, mereka yang para gembel-gembel di luar bisa gampang naro atau naro investasi atau buka pabrik-pabrik pinggir kali, dicemarin kalinya. Mampus aja lu, udah kali lu jadi kotor, bau, hitam. Lama-lama lu kudu ngebor lebih dalam lagi dari sebelumnya. Kalau lu bor lu cuma berapa meter atau puluhan meter gitu, jangan harap lu dapet yang jernih. Kalau air lu tuh jernih, nggak perlu ngebor, bahkan langsung dari kali lu bisa minum tuh. Lu datang ke Jerman. Kalau nggak percaya, gue nih aslinya orang mana karena nggak tahu kan. Jerman gue, jejer kauman. Hampir bisa diminum air kali di sono, karena ada yang dikhususin tugasnya untuk ngurusin kali. Kalau kalinya nggak beres ya, petugas yang ngurusin kali gedungnya aja istimewa, para lulusan orang yang nggak sembarangan. Di sono kalau kalinya nggak beres, orang-orang yang kerja di situ di gedung itu yang ngurusin kali itu ya, yang dihantam sama mereka, digebot, dipecat, ganti yang lain, cari yang berkualitas. Oke, kita lanjutin. Ada yang mau lewat, kita lanjutin lagi setelah pesan-pesan berikut. Oke, kembali lagi. Assalamualaikum. Walah, salah nikung saya. Oke, kembali lagi dengan saya dan konten yang apa adanya. Jangan berharap lebih dari yang ada apanya atau apa adanya. Negeri ini terkunci oleh banyak pembodohan, pelemahan dari segala macam sektor, segala macam lini, dari mental sampai ekonomi. Pertama dari mental. Sudah banyak kita ngelihat hukuman-hukuman yang memanjakan mental. Tindakan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, itu tolak ukurnya nggak jelas, merugikan. Pencemaran nama baik, sedangkan nama baik seharusnya tidak bisa dicemarkan bila memang benar-benar baik, kecuali yang pura-pura baik. Itu pertama. Dan tindakan tidak menyenangkan
menyenangkan gimana? Kalaupun itu udah dihapus, bagus sudah dihapus. Merugikan, harusnya merugikan secara ekonomi dan secara fisik. Fisik artinya bahwa dari tubuhnya ada yang keroak atau berdarah, itu lebam atau lecet gitu. Oke, itu baru. Tapi kalau verbal, kalau ucapan, body shaming, itu memanjakan mental coy. What the fuck? Gak ada tolak ukurnya. Bisa aja lu cuman begini-gini misalnya, atau begini-gini misalnya, rambut gua panjang, emangnya lo rambutnya nggak ada gitu. Itu bisa body shaming, itu bisa tidak menyenangkan. Mau dihukum kayak begitu? Itu adalah kuncian sebuah bangsa yang dikunci, dilemahkan, biar selamanya menjadi mental yang lemah. Kayak di konten itu bocah, taruhlah dia termasuknya body shaming atau merendahkan atau melecehkan golongan tertentu. Selama nggak ada yang dirugikan secara ekonomi dan secara kesehatan tubuh, seharusnya itu nggak bisa digugat. Seharusnya itu nggak bisa dikasusin. Itu baru secara mental. Kalau secara ekonomi, kenapa kita miskin? Karena ruang-ruang lingkup produktivitas kita juga dikunci oleh ajaran-ajaran yang udah kadaluarsa, expire. Contohnya prostitusi, zina, selingkuh. Coy, aduh gimana ya gue mau ngejelasin ya. Kita ini hidup bernegara dan hidup beragama itu udah lewat. Seperti halnya hanya sebatas sebuah sistem agama. Bisa kita umpamakan ada lebih sederhana seperti bermain sistem kendaraan atau sistem transportasi. Dahulu kala kakek lu menggunakan sepeda untuk transportasinya. Gak masalah, lu masih nyimpen sepeda kakek lu, atau lu rawat, atau lu modif menjadi lebih nyentrik, memikat mata. Lalu di CFD lu bisa pamerin sepeda kakek lu. Lalu tiba-tiba jadi uang karena banyak peminatnya. Lalu tiba-tiba go internasional gara-gara sepeda kakek lu yang lu modif. Begitu. Tapi nggak dipungkiri, lu pasti tetap pakai motor, pakai mobil, pakai kereta, pakai bus sebagai akomodasi transportasi yang terbarukan. Gitu masalahnya juga. Tapi lu nggak bisa memaksakan kehendak bahwa semua orang harus pakai sepeda, karena itu sistem transportasi yang di masa lampau. Meskipun di masa kini nggak masalah juga lu pakai, tapi masalahnya lu nggak boleh memaksakan kehendak. Lu merasa paling benar sedunia, nggak masalah. Lu merasa paling benar, yang lain salah, nggak masalah. Yang jadi masalah kalau lu udah memaksakan kehendak bahwa orang lain harus ngikuti jalan kebenaran lu. Itu yang jadi masalah. Kalau lu merasa paling benar doang, nggak masalah. Yang lain salah, nggak masalah. Asal jangan lu paksakan kehendak lu. Orang lain harus ikutin jalan kebenaran lu. Kayak gue gini aja, jalan pikiran gue begini, gaya hidup gue begini apa adanya. Kalau gue merasa benar ya udah,
ini gua juga nggak harus memaksakan kehendak bahwa lu harus ngikutin gua. Ngikutin syukur, kalau ngikutin ya udah gitu. Prostitusi dihalang-halangi oleh agama. Judi dihalang-halangi oleh agama yang sudah mengkontaminasi para legislasi dan para hukum-hukum negara ini, menghalang-halanginya. Padahal kalau lu sudah mengerti apa itu sistem kontrol terdahulu dan sistem kontrol yang terbarukan, seperti halnya sepeda dan motor. Kenapa sistem kontrol yang terdahulu masih menghalang-halangi, membuat pendapatan negeri ini menjadi semakin lambat? Karena lu masih digandoli oleh sistem kontrol yang udah kadaluarsa. Mindset yang udah kadaluarsa. Padahal itu bisa dijadikan sebuah pemasukan. Contohnya judi aja. Dalam perjudian ada 3 sisi. Pemain yang merugi, pemain yang menang, dan ada sisi yang selalu menang. Sisi ini adalah penyelenggara tempat. Dia nggak pernah rugi. Mau pendatang yang menang, mau pendatang yang kalah, minimal dia tetap bayar parkir, minimal dia tetap bayar tiket masuk. Kalau udah di dalam, dia kudu beli minuman yang harganya pasti nggak sama harga minuman di pinggir jalan. Mana mungkin lu masuk ke tempat perjudian yang ternama, lu belinya intisari pinggir jalan, kan nggak mungkin. Kalaupun ada intisari di dalam, pasti harganya juga beda. Di situ dia udah mainan di dalam, di luar dia mainan tiket parkir, terus tiket masuk, terus makanan minuman di dalam. Mau yang kalah mau yang menang, kalau di dalam belanja ya pemasukan untuk para penyelenggara. Belum lagi ntar kalau yang menang bisa nyewa cewek atau nyewa penghibur di sono sama tempat penginapannya. Jadi duit muter aja di situ. Begitu. Kalau lu nggak diberatkan oleh pola pikir yang sudah kadaluarsa. Taruhlah lu takut judi itu mengikis kreativitas masyarakat malas kerja, jadinya judi gitu. Coy, ini udah berapa populasi kita? Kalau populasi kita masih sebatas cuman 10-20 orang, oke lu ngomong begitu. Ini populasi kita udah berapa? 270 juta. Ngapain lu masih kekunci dengan pola pikir yang kayak begitu? Ketakutan kreativitas kita nggak berkembang. Populasi kita tuh banyak. Biarin aja. Orang mau judi kayak, duit judi boleh dapat dari rampok kayak, kan ada pasal perampokan dengan kekerasan, perampokan dengan pembunuhan. Pakai itulah. Jadi jangan main di hulu. Kalau lu mau main di hulu ya hulu semua. Lu sekarang main di hulu kayak gitu katanya takut misalnya tercipta banyak kekerasan atau kriminalitas gitu gara-gara orang kalah judi gitu. Lu mau main di hulu, jadi judinya lu bantai. Kalau lu mau main di hulu, hulu semua. Segala tindak teror, hulunya mana? Hulunya apa? Bantai itu, tindak-tindak teror hulunya dari mana? Enggak kan? Ya udah. Karena orang pinter di dunia ini tuh enggak cuma di sini doang. Kalau emang mengeksekusi di sisi hulu itu adalah jalan terbaik, mereka udah ngelakuin itu. Nyatanya enggak kan, mereka main di hilir semua. Peduli setan hulunya dari mana, hilir yang dihantam. Gitu. Dia main judi, duit juga bukan duit lu, duit dia, ngapa lu yang repot? Lu larang judi offline, judi online merajalela.
Tahu nggak judi online? Judi offline aja lu tatap muka masih bisa dicurangin, apalagi judi online. Tatap muka juga kagak. Server bisa ngambil seenaknya, semaunya, dikibulin doang. Tau nggak licik lu? Judi offline lu kagak bolehin, judi online merajalela. Tatap muka aja masih bisa gue curangin, lu main sama gue. Coba kalau lu berdayakan itu, lu buat satu pulau khusus, daripada orang berlomba-lomba ingin berebutan surga di kehidupan yang selanjutnya yang belum tentu benarnya. Konspirasi soal surga neraka, soal agama, jelas konspirasi. Kalau mau gue bahas bisa. Daripada lu berebutan surga merasa ahli surga sendirian yang lain kagak, mendingan kita rebutan bagaimana caranya menciptakan surga ada benar-benar di Indonesia, di negara ini. Untuk apa lu mengejar surga yang belum tentu ada di kehidupan selanjutnya? Tarik aja surga dari kayangan sana ke dunia. Kita ciptakan surga di sini. Surga di sini nggak sampai ke rakyat bawah. Surga di sini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang kaya dan berkuasa. Kaya doang aja masih bisa disikat sama yang berkuasa. Ejawantahkan itu surga, buat menjadi kenyataan. Negara ini memang sempalan surga, tapi bukan buat rakyatnya. Buat pelancong. Buat orang-orang yang udah pindah warga negara, main ke sini bisa jadi surga ini. Banyak orang luar yang naruh investasi di sini. Bagaimana orang setempat malah jadi babunya, pemiliknya rumah begitu besar-besarnya kayak istana, pemiliknya orang luar. Sekalipun dia pernah jadi orang dalam, sekarang udah pasti dia udah jadi orang luar. Atau orang luar bisa pakai nama orang setempat untuk bisa punya properti di sini. Yang penting uangnya dari mereka. Ejawantahkan tuh surga di negara sendiri sampai ke rakyat kecil bisa merasakan adanya surga di sini. Kalau lu nggak bisa bikin orang-orang rakyat-rakyat tentram, kecukupan, minimal bikin mereka jadi bahagia. Meskipun nggak tentram atau nggak kecukupan, minimal bisa memberikan tuh rasa bahagia pada mereka. Yang bahagia aja nggak bisa. Sampai jumpa lagi setelah pesan-pesan berikutnya. Assalamualaikum. Walah, salah nikung saya. Kembali lagi dengan saya yang apa adanya. Kita membahas tentang sistem transportasi atau sistem akomodasi, sama dengan seperti sistem kontrol. Ada keagamaan, ada kenegaraan, lebih dahulu lagi ada kerajaan, lebih dahulu lagi hanya ada kesukuan, lebih dahulu lagi hanya ada koloni-koloni kecil. Sama umpamanya kita bisa umpamakan sebagai sistem transportasi. Kalau lu bisa melestarikan sistem transportasi peninggalan kakek moyang lu, nenek moyang lu, hingga go internasional, sedunia,
What the fuck, man? Aduh. Not know. Okay. What do you wanna say? Say something. Yes. Okay. Jadi dia bilang gitu. Kalau lu bisa lestarikan sistem transportasi originalnya peninggalan nenek moyang lo sampai go internasional, itu kan bisa menjadi sebuah pemasukan untuk diri lu setempat dan negara. Bukan malah lu kepincut sistem transportasinya orang lain. Lu kepincut sistem transportasinya nenek moyangnya orang lain dari negara lain. Udah kayak nenek moyang lu kagak punya aja sistem transportasi setempat, baik itu sepeda kek, kuda kek, dokar kek, apa kek, becak kek. Itu sama aja kayak sistem kontrol. Lu kepincut sistem kontrolnya peninggalannya nenek moyangnya orang lain dari negara lain, lu lestariin di sini dan lu stigmatisasi sistem kontrol nenek moyang setempat. Kembang 7 rupa, buat inilah, buat itulah, ngeri lah, inilah, itulah. Padahal kalau lu galakan, bisa asri kita semua orang nanam kembang, kita ngeliatnya enak, kemenyan. Lu anggap bla 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 bla. Padahal kalau diberdayakan, wangi. Kecoa aja nggak bisa deket, nggak suka wanginya. Sama juga pestisida, sama juga ganja. Karena ganja sudah dilarang, mereka beralih kepada kemenyan. Come on guys. Next time, okay? Sampai di mana tadi? Kehidupan ini punya banyak layer, punya banyak tahapan-tahapan, punya banyak level. Semua lini kehidupan. Dari pemikiran kita punya banyak levelnya, dari mental kita punya banyak levelnya. Mental tertinggi atau level tertinggi dari pemikiran atau sampai ke mental, level tertinggi adalah rela. Bahasa murninya rela. Kalau bahasa tidak murni atau sudah terkontaminasi oleh stigma-stigma yang laris di permukaan, atau bahasanya orang-orang beriman, atau bahasanya orang-orang agamis, orang-orang religius, namanya ikhlas, ridho, itu rela, pasrah. Itu yang baru gue telaah. Itu level tertinggi, itu levelnya para orang-orang di atas normal, rela. Di bawah itu egois, cemburu, dendam. Itu levelnya orang-orang normal, bahkan sampai di bawah normal. Levelnya orang-orang yang sudah di atas normal yaitu rela, pasrah. Bukan berarti dia nggak bisa pergi, dia bisa pergi. Bahkan di zaman itu, jangankan internet, itu masih zaman kegelapan. Alex Graham Bell, Thomas Alva Edison belum ada semua itu. Gak ada listrik, gak ada lampu, gak ada Nikola Tesla, gak ada segala macamnya. Gelap gulita. Orang bisa gampang cabut di kegelapan, orang bisa gampang pergi
dan salah satunya dia juga bisa pergi, tapi dia tetap ada di situ karena dia sudah sampai pada level rela, pasrah, di atas normal, bukan gila lagi, di atas kegilaan, di atas kenormalan dan kegilaan. Dia dianggap menistakan sistem kontrol yang sebelumnya telah ada di situ, atau keagamaan yang sebelumnya telah ada. Jadi keagamaan yang sebelumnya yang telah ada di situ juga punya pemimpin, tapi pada saat itu pemimpinnya sudah nggak ada. Sisanya hanya tinggal para pengembangnya, para modifikatornya, para aliran-aliran garis kerasnya yang sudah dikuasai oleh kerajaan setempat. Pemimpin aslinya sudah cabut, sudah meninggal lama sebelum itu. Pada saat ada pemimpinnya, gue yakin ya nggak sebegitu parahnya, karena dia takut kehilangan simpatisan, karena ada pemimpin baru yang merekrut orang-orang yang sudah banyak mendapatkan simpatisan. Karena kenapa dia mendapatkan itu? Karena dia mengangkat sebuah isu pembebasan dari hukuman mati. Pada saat itu hukuman mati adanya rajam sama pasung. Dipasung mati perlahan, atau dipenggal dalam pasungan, atau ditombak, intinya mati perlahan atau mati secara tersiksa. Rajam itu ditimpukin sampai mati untuk orang-orang para pelaku zina atau orang-orang para penentang pemimpin. Itu ada pada saat itu, dan dia mengangkat sebuah isu bahwa bagaimana Tuhan bisa sejahat ini, sedangkan Tuhan, God atau Lord atau Yahweh atau Elohim atau Allah atau Allah, segalanya bisa macam-macam namanya, atau Amundra atau segalanya. Gimana bisa sejahat itu? Padahal dia ngefans banget sama pendahulunya, yang mana pendahulunya juga melakukan hal yang sama. Dia membebaskan para budak atau para romusa. Karena dia ngefans, dia ngikutin, dia membebaskan para terdakwa hukuman mati. Bagi dia, yang berhak untuk menghukum seseorang adalah orang yang tidak punya dosa. Maka siapa yang tidak punya dosa di sini, lalu tidak ada yang mau menjawab, kabur dia semuanya, cabut dia semuanya, pergi dia dari situ. Lalu dari situlah dia mendapatkan simpatisan yang banyak dari segala macam sukunya banyak di situ. Dan bukan dia bukan satu-satunya, dia banyak para pegiat agama, tapi lama-lama berbondong-bondong berganti haluan mengikuti dia karena dia mengangkat isu pembebasan. Lalu kenapa dia nggak mau cabut, padahal dia bisa kabur juga? Karena dia merasa bersalah, karena dia merasa berdosa, maka dia menebusnya dengan itu. Pendahulunya juga sama, dia merasa berdosa, dia merasa bersalah, maka dia menebusnya dengan membebaskan budak. Kenapa dia nggak cabut, padahal dia tahu mau dipasung, mau dipamerin di bukit, mau dipamerin biar banyak orang yang menyaksikan bahwa dia menistakan agama, atau dia sebenarnya dia digituin karena pihak kerohanian setempat yang sudah bersekutu dengan pemimpin atau kerajaan setempat sudah merasa takut tersaingi, karena dia banyak bukan merekrut sih sebenarnya, orang-orang ngikutin dia karena dia baik karena dia nggak mau menghukum orang, apalagi sampai menghukum dengan hukuman mati. Kenapa dia nggak cabut? Karena dia merasa berdosa. Kenapa dia merasa berdosa? Kalau lu mau tahu aja, ini kan gua ini nggak terpaku sama buku lu. Bagi gua
penghancur dunia. Gue nggak terpaku sama buku, gue nggak terpaku sama apapun yang gue nalar sendiri, apapun yang gue pikir sendiri, apapun yang kadang-kadang sekelebatan dapat sebuah gambaran, gue telaah, gue gali lagi lebih dalam, gue mendapatkan itu. Dia merasa berdosa. Dan kenapa dia merasa berdosa? Ternyata bapaknya tukang kayu. Yang gue lihat bapaknya tukang kayu, dan dia sedikit banyak sering bantu bapaknya. Dia nggak tahu kayunya dibuat untuk apa. Lalu di suatu waktu dia selidiki, ternyata kayunya dipakai oleh kerajaan itu, dan dia lihat ternyata kayunya yang dipakai untuk menghukum orang-orang yang mendapatkan hukuman mati. Dari situ dia merasa berdosa, maka dia mencoba menebusnya. Simpel aja ajaran yang disebarkan. Kalau bagi gua nggak terpaku oleh buku apapun. Dia hanya kejar hasratmu, lakukan yang kau mau, selama itu tidak memaksakan kehendak pada yang lainnya. Gitu doang. Makanya dia langsung dapat banyak simpatisan. Lu pikir ajaran dia akan laris di pasaran kalau dia sama saja seperti yang lainnya? Banyak peraturan, banyak hukuman, ini itu bla bla bla. Gak bakalan. Dia banyak, bukan dia doang. Lu baru lihat itu. Ada seorang anak, mungkin umurnya sekitar SMP, yang gue lihat. Dia diikat tangannya kiri kanan dua-duanya, lalu ditarik oleh, ya bisa dibilang dokar atau kereta kerajaan. Sampai mati dia ditarik. Dia mau nggak mau harus lari dia. Kalau keretanya larinya kenceng, atau dokarnya atau kereta kudanya lari kenceng, dia harus lari. Kalau pelan dia harus jalan. Kakinya pada robek-robek. Itu yang gue lihat. Entah itu penglihatan dari apa, atau itu kadang-kadang nggak perlu tidur pun kadang-kadang gue melihat sesuatu. Ya begitulah. Nggak perlu juga lu percayai, dan gue juga nggak maksakan lu untuk percaya. Kalau lu mau tahu anak itu masih ada sampai sekarang, tapi gue nggak tahu dia tempatnya di mana. Gue nggak ngelihat gambaran besarnya, gue hanya ngelihat dari deket. Dia di dalam kotak. Bahkan kalau lu mau tahu, bocah itu seperti masih hidup, tapi tidak juga hidup. Seperti sudah mati, tapi tidak juga mati. Apakah dia di surga? Ternyata juga tidak. Apakah dia di neraka? Ternyata juga tidak. Lukanya masih merah. Kulitnya juga seperti masih mengandung darah yang merah. Banyak kepiluan pada saat itu, tapi yang laris hanya dia, karena kebetulan dia sudah dewasa dan dia mengangkat isu yang cukup menarik simpatisan. Banyak kepiluan. Karena hanya ada 2 senjata pada saat itu yang paling ampuh di pasaran. Senjata yang pertama pedang, senjata yang kedua hasrat. Kebetulan dia bukan produk pedang. Pedang dimainkan setelah 500-an tahun setelah itu. Dia memakai produk, dia adalah sebuah produk hasrat. Dia mengangkat sebuah pembebasan hasrat manusia. Selama tidak ada pemaksaan, selama tidak ada yang merasa dipaksa, bebas manusia melakukan apa saja sesukanya. Itu yang gue lihat. Bahkan gue melihat dia masuk ke lokalisasi, meskipun dia nggak ngewek. Gue pikir dia homo awalnya, kenapa dia nggak ngewek? Ternyata dia konak juga, dia nafsu juga. Satu-satunya alasan dia nggak ngewek di lokalisasi bahwa dia tahu bahwa dia akan mengangkat sebuah pembebasan yang resikonya dia mati, umurnya nggak panjang. Dia nggak mau ninggalin sebuah beban atau
meninggalkan sebuah janda dan anak, makanya dia nggak ngewe, itu doang. Padahal dia nafsu. Dan kalau lu mau bilang dia homo, tolak ukurnya apa? Kalau tolak ukurnya hanya berdekatan dengan pria, selalu lebih banyak meluangkan waktu dekat dengan pria, maka dia termasuk homo. Kalau tolak ukur homo adalah ciuman mulut sama mulut, maka dia termasuk homo. Karena terus terang aja di zaman itu gue lihat biasa banget cowok sama cowok ciuman mulut. Gue ngeliat begitu, pelukan, ciuman pipi kanan, pipi kiri, habis itu ciuman mulut. Ya begitu emang. Tapi kalau bol-bolan gitu, anal, dia kagak. Dan semua, bukan dia doang, bahkan yang produk pedang 500 tahun kemudian ada pembaruan, bukan pembaruan sih, itu menciptakan sistem kontrol baru, dia pun kalau anal kagak. Tapi kalau selebihnya, sekurangnya dari itu, iya, semua itu iya di sana. Sampai jumpa lagi lah di lain waktu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saya. Gara-gara gue ngeliat, gue ngedengar burung gue belajar terbang. Setiap kali dia mau nikung salah mulu, dia sering ngucapin gitu. Gue jadiin sebuah salam gue. Itu sebenarnya bahasa burung. Burung gue kalau pas belajar terbang, kalau gue dengerin tuh dia suka ngomong gitu pas lagi mau nikung. Kalau pas salah dia bilang Assalamualaikum. Makanya gue jawab, Waalaikumsalam saya. Balik lagi sama gue dengan konten yang apa adanya. Gak usah berharap lebih dengan kualitas diri gue yang apa adanya. Sekarang gue mau ngebahas tentang penyesatan. Untukmu kawan, demi merasa membawa titah kebenaran, alih-alih lu memberangus penyesatan, lu malah memelihara kebodohan. Tuh fakta nyatanya. Juga lu memelihara penyesatan itu sendiri. Alih-alih lu ngandangin penyesatan, lu melihara dia orang malah lu pelihara. Alih-alih lu bawa panji-panji kebenaran, mengeksekusi penyesatan dengan cara hukuman kandang di kerangkeng orang-orang yang dianggap menyesatkan. Lu melihara dia coy. Dia jadi enak, kagak kudu bayar listrik, makan gratis, tidur gratis, kagak pernah benerin genteng bocor kayak kita orang miskin, kagak pernah kebanjiran lagi. Tuh, alih-alih lu bawa panji-panji kebenaran, bukan begitu caranya lu menyikapi penyesatan. Kalau emang lu mau menyikapi penyesatan dengan cara yang lebih bijak, lu buka di publik apa aja books penyesatan yang biasa digunakan untuk menyesatkan khalayak awam.
lu buka di publik, lu gemborin, lu bombardir media-media semua, mainstream media, kanal-kanal, channel-channel media mainstream, lu bombardir dengan books-books penyesatan yang biasa digunakan untuk menyesatkan khalayak awam. Kalau enggak lu bombardir dengan penyesatan yang biasa mereka gunakan seterusnya, terus menerus, setiap hari, lu cuma memelihara kebodohan. Bahkan di sisi lain lu juga memelihara penyesatan itu sendiri dengan kehidupan yang lu tanggung semuanya di dalam kerangkeng. Apa lu akan punya jaminan bahwa lu akan berhasil untuk meminimalisir penyesatan? Contohnya misalnya lu kandangin gua, apa nggak akan ada gua lain di hari-hari selanjutnya? Negara kita luas, pulaunya banyak, populasinya 270 juta. Belum tentu semua orang punya internet, boro-boro internet, listrik aja nggak mencakup, nggak menerangi seluruhnya permukaan dunia Nusantara. Paling tidak kalau lo memang bener-bener mau mencerdaskan rakyat, lu buka semua penyesatan yang biasa mereka gunakan. Begitu caranya. Di mana akarnya yang biasa mereka gunakan untuk menyesatkan? Bukan cuma sekali, 2 kali, terus menerus, selamanya. Lu buka the truth, the higher truth, kenyataan yang tertinggi, yang sebenarnya, yang apa adanya. Lu buka di mana? Source-nya, source kodenya di mana tuh? Lu cari, lu jeberkan, lu pampangkan bahwa ini kenyataannya. Kalaupun itu adalah kebenaran atau itu adalah dogma kebenaran, itu tidak menjamin bahwa itu kebenaran akan menjadi kebenaran selamanya. Bisa jadi itu kebenaran atau kesempurnaan hanya pada zaman itu saja. Zaman yang saat ini belum tentu itu masih memegang nilai kebenaran yang masih relevan di pola pikir di zaman saat ini. Contoh kecil, dalam pendidikan aritmatik di SD, di SMP, kalau 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0. Tapi beranjak dewasa ini 1 kali 1 belum tentu 1. Masih ada bilangan biner yang lu bisa cari sendirilah. 1 ketemu 1 itu bisa 1, 0 ketemu 0 bisa 0, atau juga bisa 1, tergantung berapa kali 1-nya, berapa kali 0-nya. Semua itu tergantung perkembangannya, perkembangan zamannya, tempatnya, tujuannya. Bernegara adalah sebuah seni bagaimana mempertahankan eksistensi tetap berada pada posisi yang bertahan hidup, atau posisi yang kenyataan soal keuangan, soal kehidupan, soal perut. Itu bernegara, beragama. Itu adalah sebuah jendela atau sebuah pintu menuju kehidupan yang lain. Kalau lu campurin agama negara lu, mau lu pindahin ke kehidupan yang lain. Beragama itu soal dalaman, soal private. Gak usah lu bawa-bawa keluar. Udah bukan zamannya lu pamer-pamer keagamaan atau ketuhanan.
udah bukan waktunya lagi lu pamer-pamer ketuhanan bawa-bawa keluar. Adapun ketuhanan yang bisa lu pamerin keluar ya ketuhanan yang udah jinak. Kalau ketuhanan yang enggak jinak mending taruh di rumah aja, kerangkengin aja udah. Aktivitas yang dibawa keluar itu aktivitas yang produktif soal kehidupan. Soal perut, soal uang. Kalaupun mau cari uang ya jangan cari uang di lini yang orientasinya soal kehidupan selanjutnya, karena semua itu masih bisa dibilang nonsen. Kalau lu mau pertahankan itu terus, negara ini mau kemana arahnya? Lu mau tarik tema sila pertama, kenapa bisa ada kosakata kayak begitu di sila pertama? Simpelnya begini aja, gue gak mau panjang lebar. Meskipun kalau panjang disukai kaum Hawa, kalau lebar belum tentu disukai kaum pria. Setiap kali lu naik di sebuah ketinggian atau di sebuah tangga kehidupan, atau kalau rumah lu tingkat buat yang ekonominya beruntung, lu menggunakan tangga. Anak tangga itu pasti mau gak mau ada namanya anak tangga pertama yang harus lu lalui. Resikonya kalau lu lompati ya memakan energi yang lebih daripada harus lu lalui dengan normal. Maka laluilah itu anak tangga pertama. Bagaimana cara melaluinya? Ya diinjek, berdiri di situ dengan baik, lalu melangkah pada anak tangga yang selanjutnya. Kalau lu diem di anak tangga pertama, lu gak bakalan nyampe di kehidupan yang lebih tinggi. Lu diem di anak tangga pertama, lu adu argumen tentang siapa yang paling benar, bagaimana sikap yang paling sempurna untuk menjajaki anak tangga pertama, bagaimana caranya. Lu gak bakalan nyampe ke anak tangga kedua, boro-boro ke anak tangga kelima kalau lu masih terkunci di anak tangga pertama. Injek, lalui, gitu caranya. Bukan malah lu adu debat, lu adu argumen tentang anak tangga pertama atau sila pertama. Di situ dituliskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, bukan kedewaan yang Maha Esa loh, bukan keallahan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Karena selain daripada kosakata itu dianggap tidak murni pada saat zaman itu sedang dibuat. Yang lebih murni itu ini, yang belum terkontaminasi oleh kelompok yang mengakuisisi bahwa kosakata ini hanya milik kelompok tersebut, kosakata itu hanya milik kelompok yang itu, begitu. Maka kosakata inilah yang paling murni, begitu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa paling murni, bisa juga dibilang paling, kalau udah murni itu ya berarti artinya ya paling suci atau paling tinggi. Ternyata ketuhanan yang paling murni. Di situ dibilang yang Maha Esa, atau bisa juga yang nomor satu, atau yang Maha Tunggal.
satu lah pokoknya. Bisa juga yang nomor satu, bisa juga yang tiada taranya. Karena itu semua diciptakan dinamis, tidak mengunci atau tidak harus begini. Maka kalau ini pemikiran gue, ya udah, ini gue, pemikiran gue begini. Lu mau nurut, percaya, syukur. Kagak, ya udah, gue juga nggak memaksakan. Situ ditulis ketuhanan yang Maha Esa. Esa, satu, tunggal, ahad, segalanya sama saja. Ika, dari bahasa-bahasa yang berbeda dengan arti yang sama. Kalau sudah bilang Esa, atau bisa bilang satu, bisa bilang tunggal, itu artinya lu butuh ketiadaan juga, nol. Bahwa yang namanya nol itu malah ditemukan setelah bilangan 9. Nol itu bukan berarti kosong. Kalau kosong botol kosong. Kalau nol adalah bilangan. Kalau 1 ditambahin 0 itu udah lebih tinggi dari 9. Bukan 1 ditambahin kosong. Kosong itu botol, empty. Kalau 0 itu bilangan. Berapa nomor telepon lu? 081. Goblok. 081 itu bener. Itu kalau gua. Lu mau setuju syukur, percaya syukur, kagak ya udah, gua juga nggak maksa. Kok bais ya? Artinya apa? Kalau lu sudah meyakini bahwa ada something atau the big brother atau the eye of God, satu yang tak tertandingi, itu sama saja juga tidak ada. Kenapa gue bisa bilang begitu? Jadi gini simpelnya. Katakanlah semua itu atas kehendak yang maha kuasa, bukan yang maha selalu di depan, bukan itu yang maha kuasa. Kalau lu sudah meyakini ada something itu sama artinya juga lu tidak meyakini. Kenapa bisa gue bilang begitu? Andai kata hal-hal yang sudah terjadi adalah kehendak yang maha kuasa, atau kehendak yang esa itu, atau kehendak yang maha tunggal, yang maha tidak tertandingi itu juga sama artinya dengan lu tidak meyakini apa-apa. Bahwa ada sama dengan tiada, isi sama juga kosong. Begitu. Kenapa gue bilang begitu? Kalau gua bunuh lu, dlep, atau lu mokat, lu bilang itu kan atas kehendak yang maha kuasa. Padahal kan coba lihat, yang bunuh lu gua bunuh, dlep gitu misalnya, langsung lu mokat gitu. Jadi artinya ya sama juga nggak ada. Bahkan orang yang menganggap nggak ada pun juga sama artinya bahwa dia menganggap ada. Hanya perbedaan mungkin definisi si yang maha itu bagi lu itu seperti apa. Definisi orang lain ini menganggap definisinya yang maha itu seperti ini gitu kan. Berbeda kan nggak masalah. Mungkin Tuhan lu definisikan seperti itu, lalu Tuhannya yang menganggap tidak meyakini Tuhan juga menganggapnya konsep-konsep itu adalah random aja, atau just happen aja gitu, begitu aja terjadi, begitu aja. Itu sebenarnya sama aja. Hanya kita kalau misalnya dia bilang dia tidak percaya akan power tersebut,
Lu bisa cari dari sudut pandang yang lain. Wah, lu selidikin ternyata oh definisi dia begini. Ya itulah the God-nya dia, Tuhannya dia. Ya begitulah. Jadi ya udah gitu. Why not? So kalau misalnya gue bilang gue nggak percaya gitu, itu juga kan siapa yang tahu kan isi hati orang. Kalau mulut gue bilang gue nggak percaya, siapa yang tahu isi hati orang. Kalau mulut gue bilang gue percaya, juga siapa yang tahu isi hati orang. Ya kan, yang tahu kan ya kalau memang dia ada, yang tahu ya dia lah, gitulah. Ya kan, kenapa lo harus terkunci dengan kosakata atau ucapan atau perumpamaan? Gue bisa bilang puji Tuhan, gue bisa bilang uh, apa Jesus Christ, gue nggak ngerti lah pokoknya. Gue bisa bilang uh, insya Allah gitu kan. Cuman bilang begitu doang. Kalau hatinya siapa yang tahu kan? Masa lu mau memperdebatkan cuman sekedar kosakata atau ucapan atau ungkapan atau tulisan gitu kan? Itu artinya lu sedang terkunci atau lu sedang get stuck gitu, kena trap di anak tangga pertama. Lu nggak bakal nyampe ke anak tangga kelima kalau lu mau masih kejebak di anak tangga pertama itu. Anak tangga pertama ya udah tinggal injek lalu gitu aja. Jadi intinya, kalau lu mau mengalahkan sebuah penyesatan, maka cerdaskan rakyat lu. Gimana cara mencerdaskan rakyat lu? Buka semua penyesatan yang biasa memakan kebodohan rakyat. Buka semua, setiap hari bombardir semua media-media mainstream dengan penyesatan atau penipuan. Jadi orang nanti bisa dari mulut ke mulut mereka ngelihat di media ini gue kemarin baru nonton dibuka semuanya tentang penyesatan begini begitu, tentang ini tentang itu, atau tentang keyakinan ini, tentang lifestyle-nya ideologi ini bagaimana begitu. Buka semua apa adanya, fakta nyata, bedah kenyataan semuanya yang tertulis di mana itu, di sumber-sumbernya yang biasa dibuat menjadi penyesatan. Kalau lu cuma membantai satu persatu para pelaku penyesatan, lu cuma lagi ngibulin gua doang. Penyesatan akan selalu ada. Dia sistemnya hanya meningkat aja. Baru aja lu buka penyesatan ini kepada publik, misalnya penyesatan gaya-gaya penyesatan seperti apa gitu, lu buka kepada publik, itu nggak menutup kemungkinan besok penyesatannya akan naik lagi, skillnya naik lagi. Ya memang begitu caranya, upgrade terus. Bukan ada penyesatan baru model ceng-ceremen udah lu berangus, lu bantai abis. Lu pikir negara ini berapa populasinya, berapa manusianya, berapa pulaunya, berapa. Lu tangkep di sini atau lu eksekusi di sini, di sono di kegelapan malam di ujung-ujung hutan, orang bisa lagi nongol kayak begitu. Kalau nggak lu jabarin semua tuh penyesatannya secara nyata, secara belak-belakan, terang-terangan, bahkan secara vulgar, maka mereka, para pelaku penyesatan, akan berpikir, wah penyesatan gua udah dibedel begini, gimana caranya nih gitu kan. Ya mereka kan mau nggak mau harus upgrade lagi skill dia untuk menyesatkan. Itu coy caranya coy. Populasi kita banyak, pulau kita banyak. Kalau cara lu kayak gitu satu persatu, lu cuma ngibulin gua namanya. Lu tangkepin satu persatu para penyesatan atau provokator atau apa itu enggak
nggak menyelesaikan masalah. Lu cuma malah memelihara kebodohan. Lu cuma dapet rakyat yang umur badannya bertambah, tapi intelijensialnya nggak pernah bertambah, intelektualnya nggak pernah bertambah. Ya sama aja kayak bayi kawak atau bocah tapi gede gitu, nggak pernah dikibulin. Kalau dia udah sering dikibulin atau pengibulan udah sering lu suguhkan di depan mata, bertubi-tubi setiap hari di media-media, ntar kan dia pada saat mendapatkan penyesatan di kehidupannya, dia akan minimal dia malah ketawa, terus dia malah bilang, sialan, buaya mau lu kadalin gitu kan. Karena dia sudah dicerdaskan oleh mungkin pengalamannya, karena guru yang paling tinggi itu adalah pengalaman. Nah sebelum mereka, kadang-kadang kan pengalaman itu juga kan sakit. Sebelum mereka mengalami sakitnya pengalaman, lu jabarkan tuh kenyataannya biar mereka bisa milih. Oh yang begini penyesatan, oh yang begini membahayakan, oh yang begini merugikan diri sendiri nggak masalah. Yang jadi masalah itu kan merugikan khalayak ramai atau merugikan banyak orang sampai banyak jiwa raga, nyawa atau harta benda. Kalau merugikan diri sendiri nggak masalah, bahkan merugikan rame-rame kalau mereka nggak ada yang merasa terpaksa juga nggak masalah. Karena bunuh diri rame-rame itu udah banyak terjadi dari zaman ke zaman. Dulu namanya balapati, dulu juga namanya ada tuan hamba, ada juga dari negara lain namanya harakiri. Jadi sebenarnya bunuh diri itu bisa dibilang hanya makhluk-makhluk tertentu yang mampu melakukannya. Karena sesungguhnya orang-orang yang mati muda itu adalah orang-orang yang beruntung. Mengapa begitu? Karena mereka tidak sempat untuk berlumuran dosa, berlumuran ego, seperti orang-orang yang mati dengan keadaan tua renta. Mati muda juga bisa dibilang tidak tergiur oleh moleknya dunia, tidak tergiur oleh gemerlapnya harta duniawi. Mereka menunjukkan dengan cara itu bahwa mereka tidak tergiur oleh keduniaan ini. Lalu mereka langsung berangkat menuju pada panggilan yang lebih suci, bertemu langsung kepada Sang Penciptanya. Begitu. Yang jadi masalah itu kan mereka bosen hidup. Mending kalau ngajak-ngajak orangnya bilang gitu, coy, gue mau bunuh diri nih di tengah-tengah keramaian ini, gue bawa bom gitu misalnya. Nanti kan yang orang lain, oh gue nggak mau ikut, gue nggak setuju, gue cabut dulu ya gitu. Udah lu situ aja mati tuh sendiri gitu. Atau misalnya ada yang lain, mungkin ada yang mau ikut gitu, ya silakan kalau ada yang mau ikut. Ini kan masalahnya mereka nggak ngajak-ngajak, nggak bilang-bilang. Itu masalahnya, memaksakan kehendak. Ajak-ajak, ngomong dulu, bilang-bilang, bikin proposalnya segala macam, disetujuin rame-rame mati bunuh diri, nggak masalah kalau mereka semua pada mau mati bunuh diri. Gue bilang di zaman dulu tuh mati bunuh diri rame-rame banyak terjadi, macem-macem caranya. Bahkan di kerajaan-kerajaan Jawa itu, kalau para raja itu, dia kalau udah wayahnya sepuh itu males dia untuk ngerepotin, atau bahkan mungkin dia merasa malu gitu. Masa raja yang dulunya begitu dikdayanya terus tiba-tiba tua renta sakit bengek gitu, dia males, dia langsung cabut, dia moksa. Entah di mana, bisa jadi di goa, bisa jadi di hutan dimakan harimau, bisa jadi di goa sampai mati lalu dibakar oleh mungkin dia bawa pengikutnya, bahwa kalau nanti udah ini apa gitu, bisa jadi juga begitu. Dia tinggalkan semua duniawi, segala mahkota, segala jubah, segala zirahnya ditinggalkan. Dia nggak mau matinya dalam keadaan seperti manusia, kelihatan
payah, tua, renta, bengek, segala macam. Nggak mau dia cabut begitu. Kalau di negara lain namanya harakiri, bahkan ada hutannya, hutan orang-orang bunuh diri. Yang jadi masalah ini kan buksnya itu kan mereka nggak ngomong-ngomong, nggak ngajak-ngajak, maksain kehendak di tengah-tengah keramaian. Itu masalahnya, buksnya di situ. Apa lu mau melihara orang-orang yang emang pada basicnya emang males hidup, udah bosen hidup gitu? Contoh kecil, misalnya seseorang gua kibulin, lu mau ketemu Tuhan? Iya, gimana caranya? Gampang, nih lompat aja dari jurang sini. Kalau lu bisa lompat, ntar lu bakal ketemu Tuhan di situ. Gitu. Lompatlah dia, mati dia. Apa lu mau penjarain gua gara-gara penyesatan menghilangkan nyawa orang? Bahkan pada basicnya dia emang udah bosen hidup. Lu penjarain gua, tau-taunya misalnya tuh orang mati gitu, entah dia beneran ketemu apa enggak abis lompat jurang gitu. Terus besok ada orang lain lagi, daripada takut ntar begitu, makanya lu bantai gua gitu gara-gara penyesatan. Emangnya bakalan selesai setelah lu bantai gua? Ada jaminan nggak ada lagi orang kayak gua? Dengan lebarnya negara, dengan banyaknya populasi, dengan banyaknya orang, bahkan jangankan sekolah, listrik aja belum menerangi seluruh pelosok. Bisa jadi orang lain bakalan menyesatkan orang lain lagi. Ada lagi orang-orang kayak gue, dia bakal bilang, karena emang dia ngeliat ada basic orang malas hidup nih, dia bilang, lu mau ketemu Tuhan? Iya gampang caranya, bunuh aja presiden gitu. Coba, ya kan? Karena emang basicnya dia udah malas hidup, basicnya dia udah bosen hidup. Dia cuma mau cari alasan bagaimana caranya dia mau menyelesaikan hidupnya, menggantungkan sebuah keyakinan pada keyakinan-keyakinan yang lain, keyakinan-keyakinan yang nggak familiar di pasaran. Ada orang yang menawarkan keyakinan lain yang nggak familiar di pasaran. Oh iya, ada solusinya, begini aja, nih begini, lu bakalan dapat ini di nirwana atau di surga atau di apa, karena lu tidak terbuai dengan bla 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 bla, karena lu sudah melakukan jalan apa segalanya lah pokoknya. Itu males gua, agak menjurus-jurus ke sana. Basicnya kalau lu mau memberangus sebuah penyesatan, itu caranya hanya buka belak-belakan teknik-teknik penyesatan, penipuan atas segalanya. Gitu aja. Oke. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa lagi di kehidupan yang lain.